2.1.A.5 Ruang kolaborasi modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Bersama kami kelompok A2, Anjas Moro, Silvianita Rosi Stefani, Novrianti, dan Suci Handayani. Bersama teman kelompok, kami menganalisa ilustrasi skenario kasus 4 jenjang SMA di bawah bimbingan Ibu Fasilitator Ibu Haja Ucu Julaiha dan pengajar praktik Mulia Triska Putri. Pertanyaan-pertanyaan pemandu yang kami gunakan untuk menganalisis ilustrasi skenario kasus 4 jenjang SMA, yaitu 1. Dari skenario pembelajaran yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu berdasarkan ilustrasi skenario yang disediakan menurut kami, kebutuhan belajar murid sudah terpenuhi. Hal ini terlihat dari cara guru dalam menentukan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar yang dimaksud dalam ilustrasi yaitu ketika guru meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu untuk forum diskusi mandiri. Kemudian dalam tahap forum diskusi sinkronis, guru memberikan pertanyaan tematik untuk memulai pembelajaran. Minat belajar terlihat dalam ilustrasi yaitu 1. Memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Yang kedua, bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Kalimat dan pernyataan yang menyatakan profil belajar dalam ilustrasi yaitu 1. Menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati WWF, Green Page yang ia ambil dari internet. 2. Memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang ketiga, bentuk paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid-murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Jawaban untuk pertanyaan kedua yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan dalam ilustrasi pembelajaran yang disediakan pada soal untuk tingkat SMA. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan Ibu Denara adalah 1. Diferensiasi konten. Ibu Denara menyediakan beberapa sumber belajar seperti artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Green Page yang ia ambil dari internet. Yang kedua,
Diferensiasi proses. Ibu Denara menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Ibu Denara juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Ibu Denara memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital. Bentuk paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana murid tersebut melakukan penilaian. Pertama, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ibu Denara menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot-slot waktu khusus ini, Bu Denara menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Penilaian yang kedua yaitu assessment of learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Ibu Denara memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta untuk mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Selama proses diskusi daring, Ibu Denara mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Demikian pemaparan dari kelompok A2. Terima kasih, salam dan bahagia. Bergerak, dan siap